Kita akan membahas tentang komposisi refleksi. Komposisi refleksi artinya berarti suatu titik yang direfleksikan lebih dari sekali, dan biasanya itu 2 kali ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan hasil bayangan dari refleksi titik A, X, Y terhadap sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Ini hanya untuk membantu mengingat saja ya, untuk hasil bayangannya itu apa saja. Nah, di sini saya punya 2 soal sebagai contoh untuk menentukan hasil dari komposisi refleksi. Kita menuju contoh yang pertama terlebih dahulu. Di sini refleksi titik C negatif 1,3 terhadap garis Y sama dengan negatif 1 dilanjutkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita lihat titik C ini kita refleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan min 1. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min 1 berarti kita menggunakan rumus yang refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Ini ya. Artinya ini berarti nilai X-nya, kemudian ini Y, dan ini B. Seperti ini. Oke, kita cari C negatif 1,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 1, berarti C aksennya itu adalah, kalau dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B, nilai X nya tetap, berarti sini negatif 1, 2B min Y, berarti 2B nya kali negatif 1 min Y nya 3 ya. Berarti tahu bisa ditulis C aksennya itu sama dengan negatif 1, ini kita hitung ya, berarti 2 kali negatif 1, negatif 2 kurangi 3, berarti negatif 5. Seperti ini. Ini C aksen, berarti dia baru direfleksikan 1 kali. Kemudian hasilnya dilanjutkan direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti mana yang direfleksikan? Yang direfleksikan itu adalah C aksennya, hasil refleksi yang pertama. Berarti sini C aksen negatif 1, negatif 5 direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kita gunakan yang pertama ini. Berarti hasilnya C double aksennya itu adalah, kalau kita lihat refleksi terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap. Berarti sini negatif 1, Y-nya yang tadinya Y berubah jadi negatif Y. Artinya dikalikan negatif 1. Berarti negatif 5 kita kalikan negatif 1. Hasilnya adalah 5. Seperti ini. Berarti hasil refleksi titik C terhadap garis Y sama dengan negatif 1 dan dilanjutkan terhadap sumbu X itu adalah C double aksen yang titik koordinatnya negatif 1,5. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sama dengan yang pertama, berarti kita ada 2 kali refleksi. Yang pertama titik D 4,2 direfleksikan terhadap titik asal, berarti terhadap titik 0,0. Berarti D aksennya kita pakai rumus yang ini ya, berarti X tetap X sama Y tetapi dikalikan negatif 1 masing-masing. Berarti hasilnya sini negatif 4, negatif 2. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti yang direfleksikan adalah D aksennya. D aksen min 4, min 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti yang ini ya, yang ketiga. Berarti hanya kita tukar yang tadinya X menjadi Y, yang tadinya Y menjadi X. Berarti D double aksennya itu adalah negatif 2, negatif 4, karena hanya ditukar posisinya saja ya. Seperti itu. Jadi hasil refleksi titik D terhadap titik asal dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X itu adalah D double aksen negatif 2, negatif 4. Oke,
itu penjelasan singkat tentang komposisi refleksi. Nanti bisa kalian terapkan sendiri untuk bentuk-bentuk soal yang lain, titik yang lain. Nanti bisa juga misalkan dikomposisikan antara sumbu Y dengan garis X sama dengan A dan sebagainya. Yang penting kalian paham alurnya, mana yang harus direfleksikan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, itu saja cukup penjelasan tentang komposisi refleksi. Semoga bisa membantu pemahaman kalian dalam transformasi geometri.